entah hari keberapa, itu kejadian mati lampu massal. Oke. Dari habis maghrib sampai jam setengah 12 malam. Nyalain dong. Nah karena AC nggak nyala, otomatis panas dong kalau kita tutup pintunya kan. Kita buka lah pintu, jendela semua kita buka. Toh juga anak-anak di bawahnya ngekos juga kebanyakan pada buka pintu, pada di luar, jadi ramai nih suasana bawah. Ngobrol sambil makan. Terus temen bilang, yes, apaan? Lu lihat di kamar seberang, kata dia. Ih, kenapa mak? Dia coba lihat, pas lihat, itu kayak berdiri di balik jendela. Berdiri nggak kelihatan jelas, kayak cuman bayangan gitu, tapi ada matanya kecil gitu, warna merah. Akhirnya kita habis beli makan di bawah, ngerumpi dulu lah nih kita, kayak ngobrol di bawah. Si mbak yang di bawah ini dia ngekos itu udah hampir mau 3 tahun di situ. Udah lama ya? Udah lama dia di bawah situ. Cuman di sisi kita ngobrol-ngobrol gitu, dia ngomong kayak gini. Cuman kalau di atas itu enggak tuh, itu gara-gara ada yang bunuh diri aja tuh kata dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri bersama gue Gilang Ahaditya. Nah seperti biasa nih, malam ini gue udah kedatangan satu narasumber yang bakal nyeritain pengalaman horornya ketika dia tinggal di kos-kosan di daerah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Udah ada di sebelah gue narasumbernya, Kak sih. Halo Kak. Halo. Hey, main lagi akhirnya kesini nih dari jauh-jauh dari mana? Dari Pemulang. Gila. Itu cerita lu yang kemarin, sumpah ini sih serem sih yang masalah hotel di Bali itu ya. Semalam 75.000. Ya. Itu ada yang nanya nggak? Di mana ada yang nanya? Ada ya? Ada yang DM. Sorry di mana itu Kak ya? Gue pengen nginep di situ. Mau nyali kayak dia. Dan sekarang udah nggak 75.000 lagi dong. Udah nggak ada kayaknya. Udah naik ya biasanya. Udah naik pasti. Nah kali ini lu mau nyeritain tentang kos-kosan lu nih waktu itu di Kebayoran Baru. Iya. Itu tahun berapa Kak kejadian? 2011-2012 nanti. 2011-2012. Ini waktu itu lu ngapain ngekos itu? Kerja. Kerja. Gue Ya? Baru banget kerja waktu itu. Oke, lu kerja di situ. Dan lu berapa lama tinggal di kosan? 8 bulan. 8 bulan. Sampai akhirnya pindah. Pindahnya karena kenapa? Sebenarnya pindahnya juga bukan karena di teror gitu enggak sih. Pindahnya karena pengen lebih dekat sama kerjaan aja waktu itu. Oke. Tapi lu berarti banyak ngalamin kejadian-kejadian horor di situ ya? Banyak, sama temen juga banyak banget. Oh, sama temen-temen? Iya, karena ngekos berdua kan. Sama temen namanya Risma. Oke. Nah itu tadi sedikit cerita dari Kak Yesi ya, sahabat lonceng pokoknya harus tonton videonya dari awal sampai habis, jangan ada yang di skip. Buat sahabat lonceng yang jadi narasumber, datang langsung studio Lonceng Misteri, caranya gampang banget, kalian bisa langsung DM aja ya di IG kita di @loncengmisteri. Bisa langsung DM aja cerita kalian di situ ya. Yaudah, nggak usah lama-lama lagi nih kayak langsung kita mulai aja nih ceritanya. Jadi awal mulanya tuh aku sama teman aku nyari kosan dulu nih. Dan kebetulan kosan itu tuh kayak rekomendasi salah satu teman kerjaan juga sih. Kayak kosannya nggak terlalu jauh dari kerjaan juga ya kan. Datanglah ke sana, berdua nih sama teman aku Risma. Jadi sebenarnya pas masuk ke kosan itu sih sempat bingung ya sama teman karena total tuh ada 18 pintu. Tapi yang keisi itu cuma sekitar 7-8 pintuan gitu deh yang keisi. Berarti banyak yang kosong ya? Nah itu dia, sempat mikir kayak kok banyak yang kosong, padahal kosannya juga lumayan bagus sih kalau menurut aku sama temen ya. Bangunannya tuh modelnya kayak liter U gitu loh. Oke. Jadi kayak gerbang, masuk itu kayak tengahnya untuk kayak parkir kendaraan. Nah sebelah kiri itu ada sekitar 5 pintu, sebelah kanan ada 5 pintu. Nah di bagian tengahnya itu kayak dapur sama tempat nyuci baju. Kayak jemurin gitu loh. Nah di atas tuh sama bentuknya, cuman di kamarnya tuh cuma ada 4 kamar kiri sama 4 kamar samping. Oh berarti karena, 2 lantai? 2 lantai, karena di yang paling depan itu dibuat tangga. Jadi di bawah ada 5 kamar, di atas ada 4 kamar gitu. Kebayang gue. Kebayang ya. Dan posisinya juga lumayan
kita agak masuk ke dalam gang gitu, tapi bukan gang kecil gitu ya, kayak apa ya? Ya gang masih bisa dimasukin mobil lah ya. Masih lah gitu, dan posisinya emang agak pojok, agak-agak di gang, bener-bener gang buntu gitu posisinya gitu. Nah pas masuk sempet bingung sih, kayak kok banyak yang kosong gitu kan. Terus yang kosong itu kebanyakan di sebelah kanan, posisi deretan pintu kanan atas bawah itu yang kosong. Sempet kayak kok kosong sih gitu. Cuman atas bawah kosong? yang sebelah kanan ya. Oke. Jadi yang case itu justru sebelah kiri. Jadi deretan kanan itu kisi cuma satu doang, itu pun satu pintu kisinya. Nah alasan kita sempat nanya kan, di bawah kan masih kosong ya banyak, kenapa kita dikasih unjuknya kamar yang di atas. Sempat bingung kan, kayak kok di atas gitu kan. Nanya dong ke ibu kos, bu kenapa nggak yang di bawah aja biar nggak ribet, kan parkir motor udah jadi gitu loh, nggak perlu naik turun ke atas. Terus kata si ibu kosnya, enggak, yang kanan itu jadi saluran apa ya namanya, saluran air buat kamar mandinya. Dia tuh kayak satu deret itu nyatu ke depan alirannya gitu. Nah itu tuh agak bermasalah, jadi yang ditempatin cuma yang paling depan gitu loh. Paham ya? Ngerti maksudnya kan ya? Jadi karena salurannya bermasalah, belum dibenerin, jadi yang ditempatin sebelah kanan itu di pintu yang paling depan doang gitu. Nah sebelah kiri itu full semuanya, jadi sisa di atas nih. Kata ibu kosnya begitu. Kata ibu kosnya gitu. Oh ya udahlah, kita ya namanya udah dibilangin kayak gitu kan, kita nggak mau beresiko mampet juga kan. Ya udah deh, nggak apa-apa di atas nih. Nah pas di atas itu posisinya cuman ada satu orang yang nempatin kamar atas sebanyak itu, cuman ada satu orang. Terus sepertinya yakin cuma ada satu orang ya kan. Nah posisinya pun kan tangga paling depan ya, tangganya tuh kiri kanan, tangga itu ada di paling depan. Nah posisi kamar si orang yang nempatin tuh yang di samping tangga persis gitu. Jadi sisa kesana sampai muter itu udah kosong posisinya kan. Awalnya aku bilang kita di sampingnya si orang itu aja, biar maksudnya ya biar ada temennya lah, nggak terlalu jauh banget kan. Terus temen bilang, kenapa nggak kita deket dapur aja biar enak, kata dia. Kalau deket dapur kan enak lah, gini katanya. Boleh, ayo kita lihat yuk. Akhirnya sama ibu kos itu dilihat nih 3 kamar yang berderet di sampingnya itu. Dari yang di sampingnya si orang itu sampai ke dapur dikasih lihat nih. Dan nggak tahu kenapa emang dari setiap kamar bentuknya sama, fasilitasnya sama. Cuman di kamar yang deket dapur itu paling bersih. Kalau menurut aku sama teman aku, kayak paling bersih, terus kayak ya paling bersih aja gitu, paling bagus gitu loh, dari warna catnya dan lain sebagainya. Kata ibu kos sih emang itu baru banget ditinggalin yang punya, yang sempat ngekos, jadi masih kerawat lah gitu kan. Yaudah fix kalau gitu kita pindahnya di sini aja gitu kan. Udah pindah ke situ, bayar, kita usungin barang-barang. Itu kita jam berapa ya? Jam 4 sorean deh, jam 3 atau jam 4 sore itu pindah. Nah itu tuh kita nggak ngeliat ada, walaupun katanya isi ya, kita tuh nggak ngeliat ada penghuni kos di situ. Parkiran juga kosong, katanya masih belum pada pulang kerja, masih pada kerja semua. Beda dong, percaya aja kan. Akhirnya kita pindah, beres-beres sampai sekitar jam 9 malam deh, sekitar jam 9 malam. Nah pas jam 9 malam itu kita buka pintu mau bikin teh dan lain sebagainya, sempet kayak kok malam sama sore hawanya tuh beda gitu loh. Padahal kalau dibilang lokasinya masuk banget perkampungan atau apa tuh enggak. Lokasinya kan di daerah Kebayoran Baru, di salah satu jalan yang lumayan ramai banget gitu loh. Dan masih ada pemandangan beberapa gedung-gedung tinggi gitu loh. Jadi bukan yang suasana kampung banget sebenarnya kan. Kok beda, cuman mikirnya kayak oh mungkin karena kamar banyak yang kosong kali ya. Jadi kayak udahlah, nggak kita anggap yang kayak gitu-gitu kan. Sampai akhirnya di besoknya aku sama temen aku tuh emang gak pernah satu shift, jarang banget satu shift nih. Biasanya kalau aku masuk pagi, dia selalu masuk siang. Sebaliknya aku masuk siang, dia masuk pagi. Kebetulan aku masuk siang, temen aku ini masuk pagi. Otomatis dia tuh kalau masuk pagi itu sekitar jam 7 malam udah ada di
kosan lah gitu. Nah kalau aku masuk siang sekitar jam 10 jam 11 baru sampai kosan, ya kan. Jadi di hari pertama pas aku pulang jam 11 itu temen belum tidur. Terus temen bilang kayak gini, Yes, kayaknya bakalan ada tetangga baru deh kata dia di depan kita katanya. Hah serius, yakin? Alhamdulillah banget kalau ada pendatang baru kan, atau ada yang ngekos baru. Ya dia soalnya tadi sekitar jam 9-an kayak ada yang rame-rame gitu kata dia, rame-rame di kosan seberang kayak orang lagi mau ngeliat kosan gitu loh kata dia. Oh yaudah alhamdulillah kalau gitu kan, mudah-mudahan ada yang kos deh gitu. Iya masih nggak mikir macem-macem deh. Sampai di hari berikutnya temen itu di jam yang sama masih dengar suara rame-rame di seberang. Iya, cuman kalau pagi aku lihat kan kalau ada orang di salah satu kosan pasti kan ada tanda-tanda kehidupan ya. Entah ada sendal di depan pintu atau lain sebagainya gitu, enggak. Persis kayak waktu kita datang pertama, kosong senyap kan. Sampai bilang, Risma lo yakin ada rame-rame? Ada kok, kayaknya ada orang kayak pengen lihat kosan gitu deh, kayak orang rame-rame katanya. Nggak ada, tapi kan karena ibu kosnya nggak ada di situ, kita nggak bisa nanya kan. Mungkin emang bener ada yang mau lihat atau gimana, nggak ngerti deh, karena dia sendiri juga nggak buka pintu kan, si teman ini. Karena dia yang bilang katanya jam 8 jam 9 malam itu udah rame-rame kayak orang lihat kosan. Padahal waktu lo awal ke situ di situ katanya nggak bisa ya. Itu yang di bawah. Itu yang di bawah ya. Kalau yang di atas itu semuanya bisa ditempatin, kalau yang atas, yang bawah itu nggak bisa katanya. Cuman aneh aja kan 3 hari berturut-turut kan ya. Terus kalau pagi kita nyuci baju atau masak itu, kalau kita lihat deretan sebelah kanan masih sama aja kayak waktu pertama kali kita datang, nggak ada tanda-tanda kehidupan gitu. Akhirnya di situ mulai kayak, oh yaudahlah mungkin emang ada yang mau ngeliat kosan tapi nggak jadi gitu loh kita mikirnya. Udah selesai dari itu, masuklah ke minggu selanjutnya nih. Gantian aku yang masuk ke shift pagi, temen aku masuk shift siang nih. Nah, karena temen aku bilang setiap jam 8, jam 9 malam itu ada suara rame-rame kan. Nah, pas aku di minggu kedua itu baru ngerasain. Itu emang benar, tapi suara rame itu kayak suara, gimana sih orang kayak buka pintu kosan kayak mau ngeliat kosan rame jalan, terus ntar dia jalan lagi ke depan kita gitu loh. Kayak suasana orang mau ngeliat kosan deh. Itu emang bener ada. Cuman di situ mikir kayak, ini kan yang dibilang Risma ya, yang dibilang Risma katanya ada suara rame-rame. Situ deh kayak, kayaknya emang mulai nggak beres kan, kayaknya aktif gitu loh penghuni situ kan. Kayak, oke, coba nggak hiroin, nggak mikirin deh, nggak buka pintu juga. Pas Risma pulang baru ngomong, Risma, iya jam 8 tuh ada yang rame gini-gini tuh kan kata dia. Nggak percaya sih? Iya percaya gitu kan. Udah di situ masih kayak gitu-gitu aja gitu pertama-tamanya kan, masih bisa kita handle lah kalau cuman kayak gitu kan. Sampai di entah hari keberapa Risma bilang, Yes lu tau nggak kata dia gitu. Kenapa? Gue lagi tidur, pintu kamar mandi katanya dibanting dari dalam. Wah kata dia gitu. Hah serius mak? Iya gue kaget sampai kebangun, gue kira mimpi tapi benar. Itu pintu kata dia dari dalam ya dibanting. Wah gitu sampai kebuka, dia kaget. Astagfirullahaladzim. Aku datang, beneran ada yang banting dari dalam katanya. Hah serius? Di situ mulai hati tuh kayak berpikir, kok mulai ekstrim ya, mulai kayak gitu. Beneran mak? Iya bener, gue kaget gini. Yaudahlah kita bismillah aja deh, bismillah, kita nggak ganggu kan. Udah kita masih kita lupain lah kejadian kayak gitu. Sampai akhirnya aku sendiri ngalamin kejadian di mana remote AC itu dipindahin. Remote AC. Jadi pas kita mau ngecilin AC pagi-pagi itu nggak ada. Remote AC nggak ada. Sampai nyari di balik bantal semua nggak ada tuh remote AC. Sampai pas kita mau masak, kita mau nyuci baju, itu remote AC ada tempat jemuran. Siapa yang mau mindahin ke tempat jemuran coba? Sampai bilang, Risma, lu lupa kali ya lu bawa remote AC. Lo ngapain gue bawa remote AC? Kata dia gitu. Nah terus ini remote AC siapa yang mindahin ke sini? Jadi benar-benar posisinya di tempat jemuran, ada kayak tembok, terus ada giniannya kan. Ditaruh di situ remote AC-nya.
Astagfirullahaladzim situ. Mak, lu lupa kali, Mak. Enggak, sumpah dia sampai kayak gitu. Sumpah lagi gue ngapain gue remote AC, kata dia gitu. Handphone masih logika lah, kata dia. Kalau remote AC ngapain gue remote AC? Iya, benar. Iya sih bener. Handphone masih dia bawa, remote AC ngapain? Iya, benar. Ya kan? Iya ya, Mak ya. Di situ sempet lihat-lihatan kayak, ya udahlah, oke lah. Udah kita ambil aja lah, udah biarin gitu. Masih kayak oke, kayak kita percaya aja semua tempat tuh pasti ada ya kan. Tapi masih kayak oke, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa, masih kayak gitu nggak apa-apa gitu. Sampai di entah hari keberapa itu kejadian mati lampu massal. Jadi satu wilayah daerah situ, satu RT lah dibilang, satu apa gitu, mati lampu semuanya. Dari habis maghrib sampai jam 11:30 malam itu mati lampu. Lama juga ya? Lama, jadi kayak emang pemadaman. Oh dulu iya dulu sempat ada. Iya sempat ada kayak pemadaman bergilir gitu kan ya. Itu zaman gue SMA ada. Ada kan? Nah itu sempet tuh kayak pemadam kayak mati lampu. Emang sempet kita udah dibilangin sih mau ada mati lampu di hari ini gitu kan. Ya udah akhirnya kita udah prepare lilin dan lain sebagainya deh gitu kan. Pas mati lampu nyalain lilin dong. Nah karena AC nggak nyala otomatis panas dong kalau kita tutup pintunya kan. Kita buka lah pintu, jendela semua kita buka. Toh juga anak-anak di bawah nih yang ngekos juga kebanyakan pada buka pintu, pada di luar, jadi rame di suasana bawah. Oh, lo ngecek ke bawah gitu? Ngecek udah gitu emang banyak yang ngobrol, mungkin karena panas kali di dalamnya, jadi pada ngobrol nih. Cuman memang tetangga yang di sebelah tangga dari pertama, gue tuh jarang banget ngeliat. Jarang banget ngeliat orang itu, katanya memang dia tuh berangkatnya pagi, pulangnya malam, katanya gitu terus. Itu kalau nggak salah ngekos katanya bujang, satu orang laki-laki. Jadi kayak campur gitu loh kosannya. Nah itu berangkat pagi pulang malam, jadi jarang ada di kosan katanya. Jadi intinya di atas itu cuma aku sama temen aku Risma berdua dong, nggak ada lagi kan. Nyalain lampu, nyalain lilin, semua dibuka pintu. Kita mikir di bawah juga rame kan, nggak ada pikiran gimana. Udahlah ngobrol sambil di depan pintu gitu loh, kayak angin-anginan kayak ngobrol sambil makan minum. Terus temen bilang, yes. Apaan? Gak tahu deh, apa ya, gue doang kali ya yang ngerasain. Kenapa? Lu lihat di kamar seberang, kata dia. Kan soalnya posisi kamarnya otomatis seberang-seberangan dong. Pintunya, jendela posisinya semuanya hadap-hadapan kan. Lu lihat dari kamar seberang, kata dia. Ih, kenapa Mak? Dia coba lihat, pas ngeliat, ih, iya Mak. Kita kayak gitu, kenapa? Itu tuh kayak ada yang ngeliatin di balik jendela. Tapi mata itu merah, tapi kecil, nggak gede. Kecil, terus berdiri. Kan walaupun kondisi gelap itu, namanya ada orang liatin dari balik pintu dan lain sebagainya pasti bakalan kelihatan, apalagi pakai lilin kita di situ kan. Terus sempat, ih Mak, salah lihat kali Mak. Enggak, sempet ngeliat lagi. Iya, itu kayak berdiri di balik jendela. Berdiri nggak kelihatan jelas, kayak cuman bayangan gitu, tapi ada matanya kecil gitu warna merah. Sempet, dia tutup pintu sambil kayak kepanasan gitu. Akhirnya nyala lah lampu. Begitu lampu nyala, udah jendela tutup. Udah coba buat, udah yuk lupain aja. Sempet sih ngintip dari jendela kayak pengen tahu. Kan kalau misalkan ada orangnya di saat kondisi lampu nyala, lampunya dia nyala dong. Ini enggak, berarti kan gak ada orang di dalam. Iya benar. Karena sederetan itu lampunya nggak nyala, karena emang nggak ada orang kan. Coba Mah kita intip, pas diintip nggak ada, emang nggak ada orang. Lampunya nggak nyala kan. Disitu kayak, ya udah Mah yuk kita tidur aja deh. Tidur di situ tidur. Lama nih nggak ada apa-apa ya kan, lama nggak ada kejadian apa-apa sampai akhirnya si temen aku Risma ini sakit dia selama 1 minggu. Kan kalau orang-orang sana itu bukan nggak terlalu percaya sih, kayak masalah ketempelan itu kan nggak terlalu gimana ya, kita juga nggak tahu lah, nggak ngerti masalah ketempelan. Nah si Risma ini sakit 1 minggu sampai akhirnya dia harus pulang kampung. Oh, sampai ini nggak dibawa ke dokter kah? Bagaimana? Udah, kita udah bawa ke aku udah bawa ke klinik, masih sakit, masih demam gitu lah. Akhirnya dia pulang kampung. Dia izin, dia cuti, dia pulang kampung nih kan. Karena pas ditelepon, orang dari kampungnya bilang, Ma bisa pulang dulu nggak? Oh gitu? Katanya, kenapa udah Risma pulang aja dulu, katanya gitu. Yaudah Risma pulang, Risma mau sembuhan, katanya. Risma mau enakan kan badannya, iya. Yaudah Risma pulang dulu, digituin. Cuman nggak bilang apa-apa awalnya. Sempet mikir juga sih kayak, aduh sendirian dong di kosan kan. Ih, gimana? Tapi gimana, emang dia sakit kan. Yaudah dia mah nggak apa-apa deh, gitu kan. Nggak apa-apa, yaudah
Pulanglah dia kampung, izin ceritanya, niatnya cuma seminggu doang nih buat izin kan. Pas dia pindah pulang ke kampung, jujur ya di kosan sendiri juga nggak berani waktu itu kan. Akhirnya coba buat ngajak teman kerja nih si Dea buat nginep yuk di tempat gue. Kebetulan dia juga nggak kos kan sendiri ya. Jadi kayak ya udahlah nginep aja yuk, atau nggak ganti-gantian kita nginep selama si Risma ini di kampung. Kata dia, oh ya udah boleh kalau gitu, gue nginep deh 3 hari di tempat lu, nanti lu 3 hari di tempat gue, kata dia gitu. Gantian nih, jadi maksudnya biar nggak sendiri kan. Oh ya udah deal kalau gitu. Datanglah ceritanya, mampir dulu ke kosannya si Dea buat ngambil baju. Habis dari kosan dia langsung ke kosan aku nih, ke sana. Pas sampai kosan, si Dea sempat ngomong, hah, Bev ini kosan lu, kata dia gitu. Iya ini kosan gue. Lu sendiri di atas? Enggak sih, ada tuh di ujung 1 orang, kata dia. Yang nggak pernah pulang gitu. Terus kata dia, hah seriusan? Berarti ini di atas cuma lu berdua doang? Iya, kata gitu. Wah gila dia ngomong kayak gitu. Ih kenapa? Nggak apa-apa kali, coba kayak gitu kan. Ya udah masuk ke dalam, tidur nih ceritanya, ngobrol-ngobrol, tidur. Pas besok paginya dia bilang, datang ke kosannya, kata dia, udah nginep aja di kosan gue sampai si Risma pulang, kata dia gitu. Gue gak mau nginep di kosan lu. Ah kenapa? Bilang gitu kan. Karena sebenarnya aku tuh nggak betah kalau misalkan tinggal di tempat orang. Jujur nggak terlalu betah gitu. Makanya minta 3 hari kan. Udah di kosan gue aja, kata dia. Jangan di kosan lu. Kenapa? Enggak. Soalnya aneh. Kata itu aneh. Kenapa? Pas lu tidur gue tidur. Pas gue mau kencing. Pas gue balik lagi ke atas itu. Hording jendela. Itu kan ketutup. Itu kebuka. Kata dia begitu. Kebuka. Jadi hordingnya ketutup kan. Pas dia keluar itu kebuka. Ada yang ngebuka gitu loh. Itu versi dia cerita ya. Jadi pas dia keluar, hordingnya ada yang buka. Maksudnya dia keluar kemana? Dia keluar dari kamar mandi. Oh dia masih di dalam kamar masih kan? di dalam kamar. Oh. Terus pas dia keluar, pas batu depan matanya jendela kebuka. Srek gitu kata dia. Dia kaget, nah apaan kata dia. Karena katanya dia nggak pernah ngalamin yang kayak gitu-gitu kan. Dia kaget, dia langsung tidur tuh, katanya langsung tutupan selimut. Pokoknya udah langsung tiduran gitu. Terus pas dia lagi tutupan selimut, dia bilang ada yang woi begitu katanya. Terus lo gue bangunin gak bangun-bangun yes, kata dia. Gak bangun-bangun gimana? Iya yes ayo yes bangun, kata dia. Gak bangun-bangun kan. Masa sih perasaan gue gak ada ngerasa dibangunin. Iya makanya jadi dari yang ada yang hoi itu dia gak tidur. Dia gak berani tidur. Makanya pagi-pagi sekitar jam 5:30, jam 6:30 itu dia minta pulang. Ayo pulang ke kosan gue aja. Tapi di situ dia gak cerita. Begitu dia nyampe di kosannya dia baru cerita, gue gak mau di kosan lu mimpi kali deh. Kagak, orang gue habis keluar dari kamar mandi srek kata dia dibuka jendelanya. Hah, kata gue ekstrim juga. Kok dia bisa se-ekstrim gitu digangguinnya kan. Sedangkan aku sama Risma itu gak yang kayak gitu-gitu banget gitu kan. Wah gak beres nih. Yaudah deh gue nginep di sini ya, kan takut juga ya. Iya, udah diceritain gitu. Iya. Kalau aku tuh modelnya tuh kayak lebih baik gak usah diceritain daripada diceritain kan. Udah jalan tuh ke kosannya dia sampai akhirnya baliklah Risma seminggu kemudian. Pas baliknya si Risma, dia kan langsung ke kerjaan. Jadi 1 hari itu dia CV bareng sama aku nih. Jadi niatnya balik bareng ke kosan kan. Nah, selama apa yang kejadian di situ dialamin Dea sama aku alamin tuh aku nggak cerita ke Risma. Emang nggak cerita sama sekali kan. Sampai akhirnya pulang nih kita bareng. Pas pulang bareng itu ada lagi aneh. Pas buka pintu kondisi kamar kosan itu udah berantakan. Pertama mikirnya apa emang karena waktu pas keluar terakhir buru-buru kan, kunci pintu, kunci apa nggak tahu tuh. Apa ada yang masuk, apa ada yang gimana ya kan. Itu kondisinya berantakan, kasur udah berantakan semua kan. Enggak, tapi nggak mungkin ibu kos kesini ngebuka pintu lancang gitu kan, nggak mungkin katanya. Iya sih, lu inget nggak lu beresin apa enggak? Gue beresin, orang rapi kok. Ayo udah beresin aja, kata dia gitu kan si Risma. Kita rapiin lah, kita beresin tuh semua. Sampai besok pagi si Risma cerita nih kejadian waktu dia di kampung. Jadi kata orang kampungnya dia, si Risma ini ketempelan.
Ketempelan genderuwo kalau kata orang kampungnya ya. Kan kalau kita nggak tahu ya kayak gitu-gitu. Ketempelan genderuwo, makanya ditelepon, Risma mau cepat sembuh nggak? Karena emang dia sakit. Dia tuh sakit itu kayak sininya dia tuh pegel, sakit, capek. Udah kita bawa ke klinik, udah kita bawa ke rumah sakit, dikasih obat, diminum obat, diurut, di lain sebagainya, emang nggak sembuh-sembuh, demam terus dia badannya kan. Jadi di kampung udah obatin, katanya si Risma ini ketempelan. Jadi si genderuwonya itu suka sama si Risma versi orang kampungnya gitu loh. Jadi katanya suka nih si makhluk ini sama Risma. Jadi nempelin Risma, makanya Risma sakit, katanya gitu. Nah pas udah diobatin di kampung ya emang bener sembuh, udah nggak demam, udah nggak sakit kan. Di situ sempet, bahaya juga ya, kayak namanya makhluk kayak gitu kan suka sama kita kan, kita tahu juga enggak ya bisa apa sih nanganin, enggak juga. Maksudnya kan kalau makhluk kayak gitu suka-suka dia ya kan. Nah, tapi udah nggak apa-apa sih, katanya si Rismanya udah didoain lah atau apalah gitu. Jadi insya Allah udah baik-baik aja di situ. Akhirnya di situ sempet kayak, coba kita cari kosan yuk gitu. Sebenarnya rencana buat nyari kosan baru itu udah lumayan lama gitu loh. Sampai akhirnya 8 bulan ngekos di situ baru terlaksana gitu kan. Coba yuk, ayo. Tapi ya kita cari kosan itu dari awal mau pindah kosan cuman kayak wacana gitu doang loh. Jadi cuman ayo kita cari tapi nggak nyari-nyari gitu kan. Sampai udah dari situ lama nggak ada kejadian apa, cuma kejadian kayak paling orang lewat atau apa. Ya nggak mungkin sebenarnya ada orang lewat sih. Orang kosong gitu. Orang kosong. Toh kalau mau ke dapur juga pasti kan karena dapur samping kamar persis, otomatis dia ada yang ke dapur ngambil apa, masak apa, pasti kedengaran kelentang-kelenteng gitu ya. Ini enggak, ini kayak lewat gitu aja. Tapi yang kamar kosong itu pun, yang kosong mulu itu yang di atas sama lu itu, kalau lewat mau turun nggak lewat depan kamar lu kan? Enggak lah. Itu, iya karena ada tangga di kiri kanan kan, ada tangga kiri kanan, jadi nggak mungkin lewat. Situ satu-satunya kemungkinan lewat itu cuma orang yang di pojok, yang dekat tangga otomatis. Kalau dia mau ke dapur. Oke. Ya kan? Tapi kan kalau dia ke dapur otomatis ada suara dong. Atau even dia ke tempat jemuran deh. Kalau ke tempat jemuran ngapain sih, nyuci dong? Nyuci kedengeran dong suara mesin cuci. Ya kan, suara air, suara apa kan. Ini enggak. Jadi emang orang lewat kayak gitu-gitu aja tuh. Nggak ada yang kejadian gimana-gimana nih. Udah lama banget gak ada kejadian gimana-gimana. Sampai akhirnya kita ngobrol nih. Libur kita ngobrol sama orang bawah. Oh, mulai nyampur, mulai nongkrong. Kayak nongkrong, kayak memang dari awal tuh udah ada yang negor di bawah kayak Mbak gini gitu deh. Akhirnya dari kita habis beli makan di bawah, ngerumpi dulu lah nih kita, kayak ngobrol di bawah. Ngobrol-ngobrol di bawah, tahu-tahu jadi si Mbak yang di bawah ini dia ngekos itu udah hampir mau 3 tahun di situ. Udah lama ya? Udah lama dia di bawah situ. Tapi emang rata-rata di situ baru semua kan? Ada yang baru, ada yang lama. Jadi yang paling lama dia nih. Itu paling lama. Katanya udah 3 tahunan dia di situ. Ngobrol, terus dia bilang gini, iya kalau kosan yang di depan kita ini memang salurannya nggak bener, jadinya memang belum dibener-benerin, jadi case-nya cuma 1 bener, katanya. Berarti yang dibilang ibu kos berarti nggak bohong ya? Cuman di sisi kita ngobrol-ngobrol gitu, dia ngomong kayak gini, cuman kalau di atas itu enggak tuh, itu gara-gara ada yang bunuh diri aja tuh kata dia. Mbak, aku bilang begitu kan. Mbak serius? Aku bilang, iya, emang nggak tahu. Dia ngomongnya nyantai banget. Emang kamu nggak tahu? Enggak Mbak, emang bener Mbak. Sama Risma sebenarnya kayak, kamar yang mana tuh? Jangan sampai kamar yang itu. Mbak, emang kamar yang mana yang di atas? Itu kamar yang depan kamu katanya. Astaga. Di situ langsung si Risma kayak, astagfirullahaladzim Mbak, pantesan, ya kan? Terus kita nanya, Mbak kejadiannya udah lama waktu aku baru sekitar 2 minggu atau 3 minggu di situ katanya dia, berarti udah 3 tahun yang lalu kan. Iya. Tapi posisi Simba baru di situ katanya, udah lama kok waktu aku di sini begitu. Hah, Mbak serius? Iya tuh semenjak kejadian situ nggak ada yang betah tuh di situ katanya gitu. Jadi dia tuh menceritakan itu kayak nyantai aja. Iya kalau di atas mah gara-gara ada yang bunuh diri tuh katanya. Wah di situ langsung kayak pantesan, jadi kayak semua pertanyaan kita tuh kayak kejawab, ngerti gak sih? Kenapa ada yang ngeliatin, kenapa kecuma, intinya kejawab semuanya.
Nanya lah temen aku Risma, Mbak yang bunuh diri tuh gimana, Mbak tahu ceritanya nggak? Terus si mbaknya bilang kalau kejadian jelasnya sih nggak tahu kata dia, cuman itu katanya yang bunuh diri tuh IRT berumah tangga katanya gitu, masih muda katanya kan. IRT bunuh diri apa diapain gitu? Enggak, bunuh diri emang katanya gitu. Enggak, ngeliat ya orang ramai kok kata dia, ada polisi, ada apa di atas tuh, ada semuanya orang. Saya juga baru pindah di sini waktu itu katanya kan. Berarti ada suaminya dong kalau WRT Ada harusnya. katanya kondisi justru nemuin suaminya katanya malam-malam. Tuh malam-malam jam 8-an ketemu tuh dibuka pintu, didobrak dari luar, itu udah bunuh diri. Katanya di dekat kamar mandi. Bunuh diri kenapa itu? Nggak tahu sih mbak kenapa kira-kira mbak nggak tahu sih, dianya sendiri nggak tahu karena dia masih baru kan. Tapi kata dia yang jelas itu rame banget waktu itu katanya, rame deh pokoknya. Ya Allah mbak serius? Iya, nah dari kejadian itu emang ada sempet yang nempatin deretan situ, cuman kalau di tempat kejadian yang bunuh dirinya memang setahu dia dari pertama yang kejadian itu nggak pernah ada yang nempatin. Emang nggak diisi sama ibu kosnya katanya, cuman deretan 3 yang kesininya sih diisi terus katanya, cuman nggak pernah bertahan, paling cuman kayak sebulan gitu doang, 2 bulan gitu doang, nggak yang sampai lama. Cuman kalau yang di bagian bunuh dirinya itu emang sama ibu kos nggak disewain lagi katanya. Cerita lah kita dong ke si mbak. Iya mbak, soalnya kita pernah ngalamin kayak gini kita ceritain deh, kayak yang aku ceritain dari awal kan. Itu masih mending kata dia gitu. Dulu yang tinggal di sampingnya dia persis katanya, yang udah habis tragedi bunuh diri katanya, pernah tinggal di samping itu cuma 2 minggu orangnya katanya. 2 minggu? Jadi setiap yang masuk tuh kan memang nggak diceritain ya. Kalau misalkan ada, berarti ibunya nutupin ya. Ya memang nggak diceritakan. Itu kita juga kalau nggak nongkrong ke bawah ngobrol, kayaknya emang nggak akan pernah tahu ada kejadian itu kan. Katanya emang nggak pernah dikasih tahu kan. Maksudnya kayak yang kosong full yang mana aja tuh emang nggak terlalu detail. Cuman kayak ini kamar yang kosong gitu loh. Ibu kos kalau ngasih tahu. Dia tinggal di sampingnya. Nah, selama dia tinggal di sampingnya itu, dia pikir di samping sebelah kanannya dia kasus bunuh diri itu ada orang. Karena kalau kata dia tuh emang ada aktivitas di dalam kok, gitu loh. Aktivitas di dalam, maksudnya kayak emang ada orang di dalam gitu loh. Walaupun dia nggak pernah ngeliat ketemu orang langsung, kata dia ada orang kok di dalam. Tuh, sampai satu ketika ada yang teriak dari kamar samping. Pas teriak dia keluar diketok-ketok, mbak kenapa, sama orangnya ini kan yang di samping. Mbak kenapa? Si orangnya itu ke bawah, bilang itu di atas ada yang teriak gitu. Atas mana kata orang bawah? Itu yang di kamar dekat tempat nyuci. Karena otomatis aku dekat dapur, dia dekat tempat nyuci dong. Di kamar atas ada yang teriak takut kenapa-napa katanya. Hah, kamar atas mana? Iya yang dekat tempat nyuci katanya. Mbak minum dulu katanya, duduk dulu minum, dijelasin. Mbak nggak ada orang di situ, baru dikasih tahu itu tuh bekas tragedi bunuh diri. Besokannya langsung pindah itu orang. Makanya si mbaknya bilang kayak, udah selama kita nggak ganggu dia nggak bakal ganggu kok katanya. Di dalam hati aku Risma, gimana nggak ganggu, kita aja udah sering banget diisengin kan. Di situ mikir kayak, oh yaudah mbak, iya mbak, yaudah udah tuh selesai ngobrol-ngobrol, balik ke atas. Gak tau kenapa dari kejadian yang diceritain sama si mbak itu tuh kita jadi kayak makin tambah takut. Jadi kayak buat ngeliat ke arah kosan itu tuh kayak udah nggak ada nyali lagi. Jadi kayak mendingan tuh aku sama Risma tuh gak usah diceritain sebenarnya hal kayak gitu. Jadi mulai takut kan, jadi mulai kayak was-was. Setiap malam, setiap mau masak, setiap mau nyuci. Biasa kan kita was-was kalau malam ya. Ini tuh pagi, siang, sore, malam. Bawaannya tuh kayak was-was, kayak nggak tenang terus lagi, nggak tenang sampai akhirnya bertahan sampai 8 bulan kemudian baru akhirnya kita dapet kosan baru yang lebih dekat ke tempat kerja waktu itu. Berarti alasannya lebih dekat ya, bukan karena itu? Enggak ya, karena karena maksudnya ya sebenarnya kalau dari aku sama Risma masih yang gangguan masih wajar lah. Maksudnya di tempat kayak gitu tuh pasti ada kan ya. Gitu loh, masih yang gak gimana gitu. Jadi ya mungkin salah satunya juga alasannya itu sih, cuman lebih signifikannya lebih ke dekat aja dari kerjaan gitu. Akhirnya pindah dan sampai detik
aku pindah, jujur selama 8 bulan itu aku sama temen aku nggak pernah ngeliat tuh orang yang di samping tangga. Gila. Bener, Apa kabar sampai 8 bulan. si abang? Tapi memang kata si mbak bawah juga emang ada orang kok mas kata dia. Tapi jujur kita nggak pernah lihat sih orang yang di samping kosan itu. Yang di samping tangga itu kita nggak pernah lihat sampai 8 bulan ngekos gitu. Ya abang yang sekos sama ini kalau nonton ya. Abang kemana sih? Abang kemana 8 bulan gak pernah. Iya bang, kita kan pengen kenalan. Ya dari cerita lu juga tadi ini sih kayak ya kejadiannya lu bilang lama nggak kejadian berarti Iya. kan nggak yang pretetet Enggak. iya nggak yang kayak gitu kan, makanya lu masih kuat lah Masih ibaratnya. kuat. Cuman yang lumayan ngagetinnya itu sih pas si mbak yang dibawa cerita itu dengan dia cerita nggak ada kayak kan ada nggak ceritanya lantang gitu Ceritanya kan. santai ya. Santai. Iya tuh kan gara-gara di atas ada kasur itu sih kayak bikin kaget banget sih. Tuh. Gila sih. Nah gue mau nanya nih kayak berarti udah selesai cerita lu ya pas udah pindah ya? Udah pindah. Terus itu sorry gue mau nanya yang si Risma sakit nih, temen lu si Risma. Dia tuh bisa sakit nggak cerita ya karena apa? Enggak, jadi awalnya itu emang pagi-pagi dia bangun katanya emang pertama dia tuh ngerasa pegel. Oke, Ya kan? langsung pegel gitu ya. Awalnya kita mikir kayak lu kecapean kali apa gimana gitu mah. Nah pas pegel itu malamnya dia demam. Nah demamnya itu yang sampai dia kayak menggigil gitu loh. Nah udah kita bawa ke klinik, udah kita bawa ke rumah sakit emang. Di rumah sakit katanya cuma demam biasa aja. Berarti nggak yang ada satu kejadian gitu ya? Nggak Kenapa? ada. Kata katanya demam aja dia. Dan di kampungnya itu diobatinnya maksudnya dengan cara gimana katanya? Cerita nggak deh? Katanya sih kalau kata dia sih kayak didatengin kiai gitu, terus dibaca-bacain. Kayak di ruqyah gitu ya? Kayak di ruqyah dan sejenisnya lah mungkin. Dibacain terus didoain apa gitu. Terus orang yang nyembuhin juga cuma bilang nggak apa-apa kok ini orang si makhluknya aja suka sama si Risma katanya. Tapi udah nggak apa-apa kok, udah kayak gitu aja. Oke. Dan waktu lu nongkrong gitu, sela-sela waktu lu nongkrong di bawah itu sama anak-anak di bawah, ada nggak sih selain cerita-cerita dari yang si Mbak itu yang nyeritain, ada nggak cerita lainnya? Kalau enggak, si Mbaknya bilang katanya masih mending mama cuman kayak gitu doang digangguinnya, dia cuma ngomong gitu doang. Dulu di sampingnya lebih parah, itulah Gitu dia doang ya ceritain. cerita, nggak ada dapat cerita lain lagi. Nggak ada, cuman memang yang tinggal di kosan deret kanan atas itu memang nggak ada yang lama. Paling lama tuh sebulan 2 bulan udah paling lama. Kata dia. Jadi udah nggak pernah ada orang di situ. Makanya pertama kita datang si ibu kos memang nunjukin deretan sebelah kiri, bukan di sebelah kanan, memang nunjukin sebelah kiri. Oke. Terus sampai sekarang kosannya masih ada nggak? Masih ada sampai sekarang. Masih ada kosan. Lu pernah ngecek gitu ke mami kos apa gimana? Enggak ngecek di mami kos, cuman kan masih ada teman-teman lah daerah situ kan. Oh, teman-teman kerja dulu. Masih banyak lah teman-teman yang di situ. Terus kemarin juga sempet kayak, kita jalan yuk ke tempat nongkrong dulu di sana dekat-dekat gitu, dekat kosan. Masih ada sih kosannya, cuman rame apa enggaknya kita nggak tahu. Tapi yang jelas masih ada sih kosan. Penasaran gue mau kosannya. Daerah Kebayoran Baru. Daerah Kebayoran Baru dan jalan yang lumayan rame. Jalan. Jalannya terkenal ya pokoknya. Terkenal banget deh. jalanannya. Jalan terkenal, banyak tempat nongkrong di situ. Banyak banget. Banyak bar, banyak kafe. Nah karena kemarin sempet kayak belum lama ini, udah lama sih kayak, yuk kita nongkrong yuk tempat dulu gini. Ya kosan masih ada sampai sekarang. Iya. Gitu. Iya sih. Nah, buat sahabat lonceng nih, gimana menurut kalian nih cerita kosan di Kebayoran Baru ini dari Mbak Yesi? Boleh banget tulis di kolom komentar. Iya. Dan jika ada yang ingin ditanyakan langsung nih ke Kak Yesinya, atau masih ada cerita yang ngeganjel, masih penasaran, boleh banget langsung nanya ke Kak Yesi di IG-nya Kak Yesi, boleh ya? Ya, boleh Bisa di-share gak IG-nya? di Disebutin? Yesinta Sukardi. Oke, nanti linknya bakal gue taruh di deskripsi. Nah, terima kasih banyak nih Kak Yesi udah cerita Sama-sama. di Lonceng Misteri untuk yang kedua kalinya ya. Iya. Nanti hati-hati di jalan ya kalau pulang. Iya. Udah malam nih, mau Iya, hujan iya. ya kan licin. Oke, thank you ya Kak ya. Ya, oke, sama-sama. Nah, buat temen-temen yang jadi narasumber, datang langsung ke Lonceng Misteri. Caranya gampang banget, kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri. Bisa langsung DM aja di situ ya. Akhir kata, gue Gilang Ahaditya izin pamit. Kak Yesinta juga izin pamit. Bye-bye.